kebetulan ada yang diundang tidak sampai. Memang kan itu dari digital. Kalau saya juga dadakan kemarin. Padahal ya, gitu kan ya. Tapi karena yang orang aja itu berangkat, dan kan siap, impus, apa tuh impus lah. Karena yang nganggur siapa? Kenapa kalau udah ngatur bisa ngatur begitu urusannya. Benar kita kata begitu. Kita dulu bikin ada jadwal hari ini yang undang itu lama banget. Uber juga dengan aturan karyawan. Terus akhirnya gimana situasi yang ada di kita kegiatan malam ini Pak Gaji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi mengadakan kegiatan silaturahim dalam rangka buka bersama, yaitu pengurus DPD PAN Kota Depok ya, bersama para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan di Kota Depok ini. Yang kita alhamdulillah hadir, tokoh-tokoh yang kita undang hampir 98%. Jadi ini adalah rutinitas kita setiap di mana bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri, kita ingin berbagi dengan teman-teman dan tokoh masyarakat untuk ala kadarnya gitu ya. Saya di sini pada program tahunan itu terutama memang ingin menyampaikan kebetulan nih. Jadi DPD PAN Depok itu sekarang ada kepengurusan baru, ya kan? Yaitu pemilihan untuk pengurus 2024-2029. Nah, yang kebetulan memang ini pengurusnya berlatar belakang dari masyarakat yang memiliki prestasi, gitu kan. Nah, tetapi kadang-kadang pada saat pertama masuk ke organisasi atau ke partai, kadang-kadang mereka masih bingung juga gitu apa yang harus dilakukan. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi di hari ini tadi kita sampaikan kepada teman-teman pengurus itu yang alhamdulillah semua hadir itu. Jadi kita PAN ini harus kuat, harus berdiri sendiri dan mandiri. Jadi saat PAN di Depok hari ini yang memang sama-sama tahu bahwa prestasi kita lagi menurun, saya ini merupakan salah satu pukulan terberat buat kita, di mana kita harus betul-betul mempersiapkan 2029 itu dari sekarang. Nah, itu harus kita siapkan. Makanya kami di PAN itu dari 2026 pertengahan ini akan berencana akan sudah mulai menjadi untuk pencalegan dini. Jadi kita akan mencari sosok-sosok calon atau tokoh-tokoh yang memang bisa berjuang dan bisa diterima di semua kalangan. Makanya PAN bersama teman-teman yang lain juga mungkin coba kita dilihat nih peta untuk dapil itu. Salah satunya misalkan Bojong Sari, Sawangan, Cipayung itu kan 12 kursi. Sementara Pancoran Mas itu hanya 6 kursi kalau nggak salah. Nah, coba kita sekarang yang berdekatan dengan Pancoran Mas, kita ambil saja dari Cipayung, masuk ke situ. Kita ambil katakanlah misalkan 2, jadi 8. Nah, di sana terambil kan masih 10. Nah, sama halnya sekarang dengan Tapos Cilodong yang sekarang 12 kursi. Bisa saja sekarang Tapos Cilodong itu berdiri sendiri nih Cilodong, kita gabungkan seperti dulu lagi ke Sukmajaya gitu kan. Nah, sekarang 12. Sukmajaya 7 kursi ya kan. Nah, ditambah kita katakan 2 lah udah dari Cilodong Tapos kan 9. Nah, berarti di mana di Tapos itu tinggal 10. Nah, kalau itu semua pemetaan kursinya ini rata, saya kira bukan hanya PAN saja, tapi partai-partai yang lain pun saya kira pasti akan seperti itu. Sehingga suara-suara itu yang diformulasikan untuk menjadi kursi itu nggak hilang. Makanya kalau seperti itu kita target ya, saya kira
PAN itu tinggal nama 4 lagi, jadi menjadi 6. Artinya kita ini sudah bentuk apapun modelnya kita akan siap. Dan kita sekarang bukan bagaimana mengulik atau bagaimana memikirkan dapil, tetapi bagaimana kita sekarang mengulik memikirkan calonnya ini. Jadi bagaimanapun formulasinya itu dapil, yang penting caleg-caleg PAN itu bisa bertarung dan bisa mendapatkan kursi kembali. Dan apalagi kita sekarang ya kita sama-sama tahu bahwa kita ini ada dalam satu koalisi dengan pemerintahan Kota Depok dengan Pak Wali. Saya kira kita bisa bersinergi lah untuk itu, sehingga partai-partai pendukung yang tadinya kehilangan kursi itu bisa kembali lagi stabil ke awal 6, sehingga koalisi juga kan menjadi kuat gitu kan. Kalau untuk target ke depan Bang Haji ini kira-kira berapa kursi ya? Kalau menurut saya sih PAN itu tidak muluk-muluk ya. Kita kembali ke 6 kursi aja saya sudah syukur alhamdulillah. Apalagi lebih daripada itu. Tapi kalau 6 kursi udah harga mati. Kalau untuk 6 kursi ini Bang Haji ini menurut kepengurusan yang sekarang ini dirasa berat nggak Bang Haji? Kalau dengan yang sekarang ini, justru kita mempersiapkan yang sekarang ini adalah tim yang sangat solid untuk berbicara tentang 2029. Jadi PAN pengurus PAN tahun ini itu adalah merupakan sebagai caleg juga. Yang nanti pada saat saya umumkan siapa pengurus itu orang-orang yang siap nyalek. Ya jadi jangan sampai sekarang pengurus partai gitu kan, tapi disuruh nyalek nggak mau gitu kan. Nah ini jadi kita susah nanti. Ya sekarang pengurus partai aja nggak mau nyalek, ya apalagi orang yang di luar partai gitu kan. Nah jadi itu. Jadi kita udah siap lah. Tim yang sekarang ini adalah saya kira tim terbaik ya. Bagaimana menghadapi situasi perpolitikan sekarang yang makin sulit gitu kan. Tapi insya Allah kita akan mengembalikan ke partai itu. Tapi kira-kira Bang Haji ada bocoran dikit nggak Bang Haji? Kira-kira program unggulan untuk menggait kursi biar sampai target Bang Haji? Tentu saja ada di antaranya bahwa sekarang ini teman-teman yang kita tunjuk satu ketokohan ya kan. Lalu kedua memang kita sudah siapkan tokoh itu, calon itu memiliki finansial yang cukup. Lalu keluarga pun dia mendukung dan dermawan gitu kan. Jadi dia punya uang, keluarga mendukung, dermawan. Ya tanpa punya uang, tidak didukung, tidak dermawan ya susah juga. Nah kerja politik yang pertama itu kita akan turun ke masyarakat mulai sekarang itu sudah mulai membina salah satu ya usaha-usaha ya kan yang ada di Depok. Lalu kita udah mulai mengumpulkan KTP lah, KTP yang ada di masyarakat. Kita target tahun ini minimal itu yang akan dikumpulkan satu caleg itu 1.500 KTP. Itu dimulai dari sekarang. Saya buat pengurus ini ingin menyampaikan bahwa menjadi pengurus partai apalagi tingkat DPD ini adalah salah satu posisi yang sulit sebetulnya. Jadi kita mengusulkan untuk jadi pengurus itu bukan hal yang gampang. Sekarang itu hanya 25 orang. 25 orang pengurus harian ditambah 5 orang MPPD. Jadi Majelis Penasihat Partai Daerah itu hanya 5 orang. Dari sekian ratus yang daftar. Nah pada saat sekarang yang terpilih hanya 30 orang, ini merupakan posisi terhormat gitu. Makanya saya minta pengurus ini harus betul-betul dia bekerja. Dan kalau diundang seperti ini kegiatan partai ya harus hadir gitu kan. Ya bagaimana kita mau partai besar gitu kan, misalkan diundang kegiatan saja misalkan tidak ada gitu. Makanya saya minta tolong pengurus partai PAN yang sekarang itu turun ke masyarakat, ya, dekati masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi apa sih keluhan-keluhan yang ada di masyarakat? Nah ini PAN ini kan sebagai representase kebutuhan masyarakat yang bisa menjembatani ya pada saat masyarakat itu betul. Mungkin di situ ada hak-hak dasar ya, betul pendidikan, kesehatan, kerja dan lain-lain. Nah disinilah wadah kita sebetulnya untuk bisa berkomunikasi, berkonsultasi bagaimana masyarakat ini bisa semuanya itu bisa terlayani dengan baik. Jadi saya minta itu ya untuk pengurus partai PAN. Ini kan kami ini sudah kelihatan bahwa PAN tidak pernah berubah, tergerus oleh waktu, tergeser oleh zaman.
yang dipilih kita kadang-kadang sekarang gini, kita milih adakan pemilihan calon. Biasanya orang pada saat kampanye, pilih saya, dukung saya, jadilah dia dewan. Setelah jadi dewan, jangankan berkomunikasi, di WA tidak balas, di telepon juga kadang-kadang tidak diangkat gitu kan. Pada saat kita lewat orang banyak, boro-boro punten buka kaca gitu kan, dia permisi aja enggak. Ini terjadi seperti itu gitu. Nah, PAN saya kira istiqomah tidak ada seperti itu. Dan di mana butuh, saya yakin kader PAN ada di situ. Dan kita sebagai representasi dari masyarakat. Artinya PAN ini siap melayani lah apa kebutuhan masyarakat. Dan kita selalu memperjuangkan apa yang memang menjadi prioritas, menjadi tujuan, menjadi visi misi, terutama pemerintahan dan masyarakat. PAN selalu ada di situ. Apalagi sekarang PAN dari pusat sampai daerah ini kan kita koalisi pemerintahan gitu kan, pendukung presiden sampai ke Provinsi Jawa Barat juga kita koalisi pemerintahan di gubernur. Nah sekarang ke Depok juga kita kan koalisi pemerintahan dengan wali kota Sofyan Suri. Jadi yakin PAN ini adalah merupakan satu partai di situ yang bisa melayani akan kebutuhan masyarakat. Saya yakinkan itu. Terakhir nih Bang Haji, Ya. apa harapan ke masyarakat ke depannya Bang Haji? Saya minta selama ini kan kadang-kadang PAN itu dianggapnya hanya partai elit. Jadi bayang orang, wah PAN itu orang-orang hanya orang pintar, orang-orang itu punya golongan tertentu. Saya kira itu benar tapi tidak salah juga, tapi salah juga gitu Mas seperti itu. Bahwa partai PAN ini adalah partai nasionalis religius. Jadi kami dimanapun ada PAN itu. Jadi jangan sampai PAN itu dimarginalkan dalam konsep pemilihan politik. Jadi PAN ini seperti matahari kalau kata ketum kami Bang Jolas. Jadi matahari itu kan selalu menyinari, tidak pernah pilih warna, tidak pernah pilih agama, tidak pernah pilih suku ras. Dan matahari tidak pernah ingkar janji. Nah itu gue kita ya. Oke, siap Bang Haji. Terima kasih ya. Kami, Keluarga Besar Partai Amanat Nasional Kota Depok mengucapkan Minal Aidin wal Faizin.